Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya kelas 2 yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali pelajaran kita, yaitu tematik. Nah, pada kesempatan ini kita sampai pada tema 1, hidup rukun, subtema 3 dan 4, hidup rukun di tempat bermain dan di masyarakat. Sebelum kita lanjutkan anak-anak, mari kita buka dulu pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang disayang Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan sekaligus belajar subtema 3 dan subtema 4, yaitu hidup rukun di sekolah dan hidup rukun di masyarakat, muatan pelajaran PPKN ya. Setelah pelajaran ini nanti selesai, kalian diharapkan bisa ya, 1, mengidentifikasi sikap yang sesuai dengan Pancasila. Kemudian yang kedua, menuliskan sikap yang sesuai dengan Pancasila. Anak-anak yang disayang Allah ya, sebelum kita lanjutkan, anak-anak masih ingat beberapa hari yang lalu kita telah belajar subtema 3 hidup rukun, subtema 2 dan subtema 1 ya, kaitan dengan pengamalan Pancasila, sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, pada kesempatan ini kita belajar yaitu pengamalan Pancasila di sekolah ya, pengamalan Pancasila di sekolah. Anak-anak, ada beberapa pengamalan Pancasila dari sila Pancasila ya yang kita laksanakan atau kita terapkan di sekolah. Di antaranya yaitu 1, mempersilahkan teman yang akan beribadah. Jadi mempersilahkan teman kita ya, satu kelas atau satu sekolah yang mau melaksanakan ibadah, kita harus memberikan kesempatan kepada mereka. Contoh yang kedua adalah berdoa bersama sebelum belajar di kelas. Berdoa bersama sebelum belajar di kelas, sebagaimana yang biasanya kita laksanakan di setiap hari ya. Kemudian juga contoh menyebutkan pengamalan sila kedua di sekolah ya. Jadi yang pertama adalah sila pertama ya. Sekarang contoh pengamalan sila yang kedua, Pancasila di sekolah, yaitu contohnya adalah menggunakan bahasa yang santun saat berbicara dengan guru. Kalau anak-anak berbicara dengan santun, dengan guru, santun artinya sopan, dengan bapak guru ya, ibu guru, itu berarti anak-anak telah mengamalkan dari sila kedua dari Pancasila. Contoh yang kedua adalah menolong teman yang mengalami kesulitan ya, menolong teman yang mengalami kesulitan, apa kesulitan berjalan, ketika itu mungkin kakinya lagi sakit, kesulitan memakai sepatu, atau kesulitan-kesulitan yang lain ya. Kemudian ya, kita masuk kepada sila yang ketiga. Bagaimana bunyi Pancasila yang ketiga? Bunyi Pancasila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia ya, Persatuan Indonesia ya. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki sikap bersatu tanpa saling membeda-bedakan satu dengan yang lain. Kita harus memiliki sikap bersatu tanpa saling membeda-bedakan satu dengan yang lain. Bermain dengan teman dari berbagai suku bangsa, bermain dengan teman mungkin dari berbagai warna kulit, juga bisa berbagai bahasa ya, bahasa
bahasa suku yang ada di Indonesia itu adalah berbeda-beda. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Itulah persatuan Indonesia. Anak-anak semuanya, itu tadi adalah contoh pengamalan Pancasila di sekolah. Nah, sekarang kita belajar juga apa ya pengamalan Pancasila yang ada di masyarakat ya. Apa ya pengamalan Pancasila yang ada di masyarakat? Masyarakat itu berarti di kampung ya, di tetangga kita dengan tetangga kita, itu namanya masyarakat ya. Nah, contoh mengamalkan sila pertama dan kedua Pancasila di masyarakat itu adalah menjaga kerukunan antar masyarakat ya. Menjaga kerukunan antar masyarakat itu mengamalkan sila pertama dan kedua dari Pancasila ya. Itu bisa menjaga kerukunan hidup antar masyarakat ya. Itu penting ya. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang muslim laki-laki ke masjid atau ke musola, yang agama lain tentunya menuju ke tempat ibadahnya mereka masing-masing. Termasuk juga anak-anak ya, sebelum kita di masyarakat mengadakan rapat ya, sebelum rapat dimulai ya, anak-anak atau yang memimpin itu memimpin membaca doa ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi ada agama yang lain, ada yang Islam, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Katolik. Kalau musyawarah di masyarakat ya berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita tidak boleh sebagai orang muslim memaksakan mereka berdoa sesuai dengan doa kita ya. Nah, anak-anak semuanya, kita mencoba menyebutkan pengamalan sila kedua di masyarakat. Apa ya pengamalan sila kedua di masyarakat? Ya, pengamalan sila kedua di masyarakat contohnya adalah ya membantu orang lain yang tertimpa bencana ya. Membantu orang lain yang tertimpa bencana, membantu berupa bisa pakaian, bisa obat-obatan, bisa pangan. Nah, kemudian mendoakan mereka agar sabar, itu termasuk pengamalan sila pertama di masyarakat. Jika ada bencana, mereka kita motivasi untuk bersabar ya, untuk tabah dalam menghadapi ini. Itu Pancasila, pengamalan sila pertama dari Pancasila. Kemudian anak-anak membantu berupa pakaian, kemudian makanan atau obat-obatan, itu pengamalan sila yang kedua dari Pancasila. Kemudian ya, kita juga menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat ya. Apa ya pengamalan sila ketiga Pancasila di masyarakat? Apa ya sila ketiga? Apa ya? Persatuan Indonesia. Apa contohnya ya? Pengamalan Pancasila ketiga di masyarakat, apa contohnya? Nah, satu mungkin contohnya mempelajari tarian daerah. Dua, bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Nah, bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Yang ketiga apa? Bersahabat dengan teman dari berbagai suku. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ya ada suku Batak, ada suku Bali, dan lain sebagainya ya, banyak suku yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat, bekerja sama menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Jadi perlu bekerja sama dengan
masyarakat untuk apa? Menjaga keamanan, ya, keamanan di lingkungan masyarakat sekitar. Termasuk juga bekerja sama dalam menjaga kebersihan dan ketertiban di dalam masyarakat. Dan pengamalan sila keempat sekarang anak ya, pengamalan sila keempat Pancasila di masyarakat ya. Apa ya kira-kiranya? Pengamalan Pancasila itu harus dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat ya. Karena Pancasila itu bisa berbunyi kalau isinya diamalkan dalam kehidupan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat itu menunjukkan kita harus mencontoh bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. Kalau umpama ya ada permasalahan yang harus dimusyawarahkan dalam masyarakat ya dirembuk, maka diadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan ya. Yang umpamanya mau membangun jembatan ya, itu perlu dimusyawarahkan ya. Siapa yang memimpin, nanti berapa gotong royongnya ya, dan sebagainya ya anak-anak semuanya. Nah, bagi masyarakat atau anggota yang bermusyawarah tadi juga boleh mengusulkan ya, boleh berpendapat ya. Kita juga tidak boleh, anak-anak kita boleh berpendapat, tapi kita tidak boleh memaksakan memaksakan pendapat kita, untuk pendapat kita harus yang diterima, tidak boleh ya. Maka diambil kesepakatan itu anak-anak. Itulah contoh pengamalan Pancasila sila yang keempat, musyawarah ya. Kemudian yang terakhir menyebutkan pengamalan sila kelima Pancasila di masyarakat. Bagaimana bunyi Pancasila sila kelima? Siapa yang bisa ya? Ya, bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu menunjukkan, sila yang kelima ini menunjukkan sikap adil terhadap sesama manusia, bersikap adil terhadap sesama manusia. Apa wujudnya? Nah, gotong royong membersihkan lingkungan ya, membersihkan gotong royong membersihkan lingkungan itu sebagai wujud kerja bakti. Dalam rangka apa? Dalam rangka kebersamaan menjaga lingkungan agar bersih. Dan dengan bersih maka hidupnya akan menjadi sehat, udara segar, situasi suasana sehat ya, bermain tidak kena penyakit atau tidak kena virus gitu. Nah, hidupnya udara segar dan sebagainya tadi akibat dari masyarakat selalu bergotong royong di dalam menjaga kebersihan lingkungan. Anak-anak semuanya, itulah pengamalan Pancasila di sekolah dan di masyarakat. Oke anak-anak, semoga kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian anak-anak pelajaran hari ini, dan marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.